Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapak. Pagi hari ini kami ada, semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami ingin menyapa Tuhan di pagi hari ini. Kami butuh Tuhan. Kami butuh dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Pagi hari ini kami butuh Engkau. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh masuk hari yang baru. Kami boleh melihat hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertailah ibadah selamat pagi Roh Kudus pagi hari ini. Siapapun kami yang mengikutinya, dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari perjumpaan kami dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran firman-Mu. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus yang menyertai langkah kaki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segala yang ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah selamat pagi Roh Kudus pagi hari ini kami tabiskan. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semua teman-teman di seluruh Indonesia, dalam dan luar negeri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara boleh saling sapa satu dengan yang lainnya. Salam selamat pagi. Saya dari Makassar, saya dari Ambon, saya dari Malaysia, dan mana-mana tempat lagi saudara boleh saling sapa, boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami puji Engkau, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan pagi hari ini saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami pagi hari ini. Dari semula Kau tetapkan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sama-sama katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
semua baik, semua baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, cinta-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Aku berdoa buat teman-teman Facebook. Tuhan, berkatilah kami. Terus percayakan kami perkara-perkara yang luar biasa. Lihatlah perkara kami, dengarlah doa kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, kami meninggikan Engkau, kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapapun kami mendapatkan kelegaan pagi hari ini. Kami mendapatkan jalan keluar. Kami diberkati, kami disertai, kami dibela. Pagi hari ini pagi mujizat bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur pagi hari ini saudara. Haleluya. Berkati kami yang sudah bergabung pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin jalanku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pagi hari ini Tuhan, aku ingin berdoa buat teman-teman Facebook dimanapun mereka berada. Ada banyak alasan untuk kami tidak bangun pagi hari ini, tapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh dibangunkan pagi hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini buat mereka yang sudah bangun pagi-pagi hari, buat 615 teman-teman Facebook yang mencari Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkatilah kami, Tuhan berikanlah kami kesehatan-Mu, berikanlah kami anugerah-Mu, pimpinlah langkah kami. Saudara pagi hari ini yang setuju boleh mengatakan amin atas setiap apa yang saya doakan. Izinkan saya mengucapkan berkat buat saudara pagi hari ini. Tuhan, berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah mertua kami ya Tuhan, berkatilah ipar kami, berkatilah cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan sepanjang hidup kami mengalami kesehatan, hidup kami diberikan kekuatan, hidup kami dipelihara Tuhan.
Hidup kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, jauhkan kami dari penularan wabah virus, apapun itu namanya. Jauhkan kami Tuhan, luputkan kami, lindungilah kami, agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak. Sehingga kemanapun kami pergi, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima doa berkat, sebelum kami menerima segala yang terbaik, kami berdoa Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga, rumah tangga orang percaya diberkati Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Mengalirlah Roh Kudus pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat hadiratnya. Pagi hari kami disembuhkan, kami dipulihkan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin mengawali dengan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami yang sakit disembuhkan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami yang lemah diberikan kekuatan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus berfirman pagi hari ini, Bapa, Roh Kudus berkata-katalah bagi kami melalui aku, anak-Mu. Kami percaya Tuhan, mungkin kami letih, mungkin mata kami capek, mungkin tubuh kami capek, tetapi kami ada itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan melalui firman-Mu untuk keluarga kami, untuk kehidupan kami, untuk pekerjaan kami, untuk seluruh aspek kehidupan kami. Kami butuh firman Yesus pagi hari ini. Tuhan berfirman, kami mendengar. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita percaya kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali dalam pagi anugerahnya Tuhan ya. Luar biasa, pagi hari ini sudah ada 751 teman-teman Facebook yang bergabung untuk mengikuti ibadah selamat pagi Roh Kudus. Maaf saudara, saya tidak bisa kencang-kencang karena istri saya masih beristirahat, masih tidur. Putri saya juga masih tidur karena di Indonesia bagian barat ini masih pukul 5
35, 10, 20 ya, pukul 10, pukul 5.35. Mungkin di Indonesia bagian tengah sudah pukul setengah 7, mungkin di di Papua pukul setengah 8, mungkin di Australia sudah pukul 9, dan di Malaysia sudah pukul 7 ya. Tetapi saya tidak bisa kencang-kencang ngomongnya karena tetangga masih pada tidur, di sekitaran masih pada tidur. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang simple, yang sederhana, yang singkat untuk jadi berkat bagi kita semua. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Mazmur pasal ke-23. Mazmur pasal ke-23 ayat yang pertama. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama saja ya. Saya digerakkan Roh Kudus untuk membawakan Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Shalom Malaysia yang baru bergabung. Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajak setiap saudara dan saya untuk menjadikan Tuhan, untuk menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik satu-satunya dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai gembala, maka saudara tidak akan kekurangan, saudara tidak akan mengalami kekurangan. Betul kita tidak punya uang yang cukup banyak, betul kita tidak punya harta yang berlimpah, betul kita tidak memiliki kekayaan yang berlebih-lebihan. Tetapi selama saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya gembala yang menggembalakan hidup kita, yang membimbing hidup kita, yang memimpin kehidupan kita, yang menyertai kehidupan kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka hidup saudara dan saya tidak akan kekurangan. Banyak orang di luar sana memiliki harta yang luar biasa. Banyak orang di luar sana memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi hidupnya terus mengalami kekurangan. Hidupnya terus mengalami ketidakpuasan. Mengapa? Karena di dalam hidupnya, di dalam dirinya tidak mau dipimpin, tidak mau digembalakan, tidak mau dibimbing, tidak mau dituntun, bahkan tidak mau dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kita Kristen tetapi kita tidak menjadikan Yesus sebagai gembala kita yang ajaib, gembala kita yang agung, maka kita akan terus merasakan kekurangan dalam kehidupan ini. Seringkali banyak saya melihat, saya punya teman-teman, orang-orang yang berada, orang-orang yang cukup punya banyak uang, cukup punya banyak deposito, tetapi saya melihatnya cukup miris, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Banyak orang yang memiliki harta, banyak orang yang memiliki pangkat, banyak orang yang memiliki kedudukan yang hebat-hebat, banyak orang yang punya nama baik. Tetapi ketika mereka hidupnya tidak digembalakan oleh Tuhan, mereka merasa hidup mereka biasa-biasa saja. Mereka merasa hidupnya selalu merasakan kekurangan, selalu iri dengan orang lain, selalu ingin lebih dari orang lain. Tetapi ketika pagi hari ini hidup saudara dan saya digembalakan oleh Yesus, dipimpin oleh Yesus, dibimbing oleh Yesus, kita menyadari bahwa tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Without Jesus we are nothing. Without Jesus we are lose. Kita akan kalah, kita akan kehilangan segala-galanya. Maka saudara akan melihat bahwa betapa Yesus akan memelihara kehidupan kita. Hidup kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan seperti orang dunia
yang selalu kehausan, yang selalu kelaparan akan hal-hal yang bersifat kedagingan, hal-hal yang bersifat iri hati, kepingin memiliki yang bukan milik kita sendiri. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini siapapun kita yang menyaksikan live streaming pagi hari ini, mari kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara pengusaha, kalau ada di antara saudara rohaniawan, kalau ada di antara saudara yang kaum profesi artis, politisi dan lain sebagainya, ayo kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga menjadikan Yesus adalah gembala. Ketika kita dituntun, kita dipimpin, kita dibina, kita gak akan kekurangan. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai as a shepherd, sebagai gembala kita, maka hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita gak perlu takut menjalani kehidupan ini. Ada banyak orang punya uang banyak, punya bodyguard luar biasa, punya pengacara hebat, tetapi hidupnya di dalam ketakutan setiap hari. Hidupnya di dalam rasa ketidaknyamanan, selalu tidak aman. Padahal duit mereka banyak, padahal mereka bisa bayar pengacara hebat, padahal mereka bisa sewa bodyguard, bisa sewa preman, bisa sewa polisi, sewa tentara untuk jaga kehidupannya. Tetapi di dalam kehidupannya dia ketakutan, dia merasa tidak aman. Nah, waktu Yesus menggembalakan kita, waktu Yesus memimpin kita sebagai gembala, maka hidup kita akan mengalami ketenangan, hidup kita akan mengalami damai sejahtera, hidup kita akan mengalami yang namanya sukacita, hidup kita juga akan mengalami yang namanya keamanan dan ketentraman. Karena kenapa? Karena Yesus yang menjaga hidup kita, karena Yesus yang berjalan di depan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini memang betul kita membutuhkan biaya ekonomi untuk menjalaninya. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan live streaming ini untuk biaya gereja, biaya penggembalaan, biaya pelayanan, mungkin ada. Tetapi percayalah, selama Yesus yang menggembalakan kita, selama Yesus yang menjadi gembala kita, maka pelayanan kita tidak akan kekurangan, pelayanan kita tidak akan terseok-seok, pelayanan kita tidak akan menyulitkan dan menyusahkan gembala jemaat tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memanggil saya untuk menjadi gembala, menggembalakan jemaat dan lain sebagainya, Tuhan sendiri dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, dengan caranya yang agung, akan memberkati, akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan dalam penggembalaan. Mungkin juga kalau ada di antara suami-suami atau istri yang hari-hari ini di tengah pandemik berkata, aduh Tuhan Yesus, besok makan bagaimana ya? Besok bayar listrik bagaimana ya? Besok bayar uang sekolah bagaimana ya? Kalau saya minjem kan saya malu. Karena Tuhan berkata andalkan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan Yesus ya? Usaha saya mulai kering, kerontang, gak ada pemasukan. Gimana caranya ya Tuhan Yesus? Nah, saudara hanya sekedar mengingat dan meyakinkan diri kita bahwa ketika kita dipimpin dan digembalakan oleh Yesus, betul memang keadaannya pandemi global menghantam seluruh ekonomi siapapun. Tetapi percayalah, Tuhan selalu berfirman, burung pipit di udara aku pelihara, aku cukupkan, aku beri makan. Apalagi kehidupanmu yang dimana aku telah mati bagi kamu. Ini bukan hanya jago-jagonya saya sebagai pendeta mengomong firman. Enggak, saya mengalami, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya. Pelayanan saya sampai Desember saya hentikan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Seluruhnya dihentikan, baik dari pihak saya maupun juga dari pihak pengundang. Berarti saya tidak memiliki pemasukan yang pasti. Namun saya percaya, saya hidup bukan karena pendapatan, tapi saya hidup karena anugerah Tuhan. Dalam hidup butuh pendapatan, dalam hidup butuh gaji, dalam hidup butuh pemasukan. Tetapi Dia adalah gembala kita, gembala kita yang mencukupkan kita. Dia adalah Yehova Jireh. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Tuhan yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Dia akan membaringkan saudara dan saya di padang yang berumput hijau. Yesus akan menyegarkan jiwa kita.
Oleh karena namanya kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin saya tidak merasakan bagaimana perasaan saudara hari ini untuk bayar uang listrik, uang sekolah anak-anak, untuk biaya hidup hari-hari. Mungkin saya nggak merasakan, tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya juga melewati hari-hari ini. Saya melewati masa-masa yang sulit kemarin. Saya melewati masa-masa yang sulit untuk ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu menyerahkan hidup saya, hati saya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah istri saya, Tuhan tolonglah putri saya, Tuhan tolonglah pelayanan gereja pengembalaanku Jesus Christ Church. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Engkau menggembalakan hidupku, maka aku akan melihat anugerah serta tanggung jawab Tuhan sebagai gembala untuk memelihara aku yang adalah domba kesayangan Tuhan. Dan saudara, mujizat terjadi, banyak pertolongan Tuhan di mana-mana. Seringkali Tuhan tidak menolong kita dengan uang. Seringkali Tuhan menolong kita lewat perhatian orang di lingkungan kita, orang di sekitar kita, orang keluarga-keluarga kita, dan banyak hal. Seringkali Tuhan gak tolong kita dengan uang. Bapak ibu saudara yang sedang membutuhkan ekonomi, yang sedang membutuhkan uang, ketahuilah saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa seringkali Tuhan tidak selamanya menolong kita dengan uang, tetapi Tuhan menolong kita dengan perhatian lewat orang-orang di sekitar kita, lewat perhatian keluarga-keluarga kita, lewat perhatian orang di lingkungan kita. Dia tiba-tiba ketok-ketok pintu, "Shalom Bu, boleh gak saya kasih berkat? Boleh gak saya kasih beras? Boleh gak saya kasih makan? Boleh gak saya berbagi berkat sama Ibu? Shalom Bu, boleh gak saya bayarin listrik Ibu? Saya disuruh Tuhan untuk bayarin listrik Ibu. Saya disuruh Tuhan untuk bayarkan listrik Bapak. Shalom, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja Bapak. Saya diberkati Tuhan untuk memberkati pelayanan Bapak." Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Selama kita tidak mengemis, selama kita tidak meminta, percayalah pertolongan Tuhan indah tepat pada waktunya untuk kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada pebisnis-pebisnis, pengusaha-pengusaha, atau pedagang-pedagang yang melihat live streaming pagi hari ini. Mungkin saya nggak merasakan kesusahan saudara berjualan toko online dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak merasakan, tetapi satu hal yang pasti, saya bisa mengencourage seluruh teman-teman pengusaha. Yuk, masih ada Yesus. Yesus nggak mungkin senang lihat usaha saudara sepi. Yesus gak mungkin mau melihat usaha saudara sepi, dagangan saudara sepi. Nah, jangan-jangan saudara belum berserah sama Yesus. Jangan-jangan saudara tidak menjadikan Yesus sebagai gembala saudara. Saudara hanya menjadikan Dia sebagai Tuhan yang jauh di sana, tetapi Tuhan tidak menjadikan Yesus sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala kita. Ketika kita menjadikan Yesus, para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, maka Tuhan yang akan mencukupkan. Kita gak akan kekurangan. Bisnis kita gak akan mengalami kerugian. Usaha kita tidak akan mengalami kekurangan. Ada saja cara Tuhan untuk membawa customer-customer baru. Ada saja cara Tuhan untuk membawa pelanggan-pelanggan lama kembali. Ada saja cara Tuhan untuk membawa pelanggan-pelanggan yang baru, pemesan Tuhan yang baru. Banyak cara Tuhan. Kita tidak bisa menasihati Tuhan. Betul kita profesional dalam bisnis. Betul kita expert dalam dagang. Betul kita expert dalam bekerja. Tetapi seringkali tidak selamanya keekspertan kita dapat menolong kita. Yang jelas, yang pasti, yang satu yang saya ketahui, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan gembala kita, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Buat suami istri yang hari ini menyaksikan live streaming saya, ayo Pak, ayo Bu, jadikan Yesus gembala kita yang baik. Buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, jadikan Yesus gembala kita. Kita mau sampai kapan jalani kehidupan ini seorang diri? Capek Bapak Ibu Saudara, hidup sudah berat, hidup sudah terlampau sulit, ekonomi lagi sulit, jeblok hancur-hancuran. Bahkan kepercayaan satu dengan yang lain makin merosot, penyakit di mana-mana,
pergumulan di mana-mana, bom meledak di mana-mana, di Beirut, bahkan di Inggris kemarin, bom meledak di mana-mana, terjadi kegemparan di mana-mana. Oleh karenanya saya dan saudara membutuhkan Yesus sebagai gembala. Ketika kita digembalakan oleh Yesus, kita akan dibawa oleh Yesus. Pebisnis akan dibawa, suami-suami akan dibawa, istri-istri akan dibawa. Seluruh kita yang menyaksikan live streaming ini akan dibawa, akan direbahkan di padang yang berumput hijau. Apa artinya kita direbahkan di padang berumput yang berhijau? Yesus akan mengambil alih, Yesus akan bertanggung jawab. Kita hanya akan dibawa Tuhan, rest in Christ. Kita hanya beristirahat di dalam Tuhan. Kita melihat cara Tuhan, bagaimana Dia menolong kita, bagaimana Dia menyelesaikan hutang piutang kita, bagaimana Dia memberkati usaha dagang bisnis kita, bagaimana Dia membuat mengangkat nama kita, Dia memulihkan keluarga kita, Dia memulihkan rumah tangga kita, Dia memulihkan hati anak-anak kita. Ketika Yesus menjadi gembala kita, maka Dia juga akan yang memberkati pelayanan kita. Saudara dan saya hanya tinggal rest in Christ, tinggal beristirahat di dalam Tuhan, tinggal mengimani, tinggal berkata, Tuhan, Engkau gembalaku, aku lagi sakit, aku domba yang patah Tuhan, aku domba yang sedang terluka. Aku percaya ketika aku digendong oleh Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Engkau akan mengasihi aku, Engkau akan menyayangi aku, Engkau akan membalut lukaku, karena Engkau adalah gembala yang setia. Engkau adalah gembala yang ajaib, Engkau gembala yang luar biasa. Seperti anak domba di tangan gembala, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Betul masalah banyak, betul aku sedang sakit, betul rumah tanggaku bermasalah, betul keuanganku bermasalah. Ketika aku digendong oleh Tuhan, ketika aku dipapa oleh gembalaku, maka seluruh kebutuhan kehidupanku akan tercukupi, akan terpenuhi, akan terpelihara setiap hari. Oleh karena aku percaya Yesus adalah gembalaku yang baik. Yang setuju katakan amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara gak boleh sedih sendirian, saudara tidak boleh bergumul sendirian, saudara tidak boleh resah sendirian. Saudara dan saya punya gembala yang baik, punya gembala yang agung. Buat teman-teman yang di Malaysia, buat teman-teman yang di luar negeri, buat teman-teman dimanapun saudara berada, saudara masih punya Yesus. Kalau saudara punya Yesus, segala yang saudara perlukan ada di dalam Yesus. Saudara belajar menyerahkan sama Yesus, dan saudara in Christ, saudara rest in Christ. Saudara tenang saja. Aku percaya Tuhan akan tolong, aku percaya Tuhan akan memberkati, aku percaya Tuhan Yesus akan memulihkan, aku percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakitku, aku percaya sakit penyakitku akan diangkat indah tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah firman Tuhan saya sampaikan, izinkan saya memberkati saudara lewat doa berkat pagi hari ini. Aku ingin mengucapkan berkat untuk usaha saudara, aku ingin mengucapkan berkat untuk dagangan saudara, aku ingin mengucapkan berkat buat keluarga saudara, aku ingin mengucapkan berkat untuk anak cucu saudara, ucapkan berkat buat orang tua saudara, mertua, ipar saudara. Saya ingin mengucapkan berkat. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun latar belakang gerejamu, sinodemu, aku hanya ingin menjadi berkat, melayani saudara dengan setia di dalam nama Yesus. Saudara siap untuk menerima berkat? Yang siap katakan amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Saudara tinggal katakan amin saja, saudara tinggal imani saja, maka ini yang akan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ingin mengucapkan berkat buat teman-teman Facebook, dimanapun Engkau berada, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi haleluya. Setelah ini saya berdoa. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara, siapkan hati kita. Angkat tanganmu dua-dua. Saya ingin berdoa syafaat, ingin mengucapkan berkat buat Bapak Ibu, teman-teman Facebook, dimanapun Anda berada. Aku ingin mengucapkan berkat dengan kata-kata iman. Saudara percaya, angkat tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua. Taruh handphonemu, letakkan handphonemu. Izinkan saya memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pagi hari ini sehat, kami semua pagi hari ini diberkati, kami semua pagi hari ini dipelihara. Seluruh kami yang menyaksikan live streaming dan aku diberkati oleh Tuhan Yesus. Seluruhnya kami digembalakan oleh Yesus. Segala yang baik, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan Yesus turun atas kehidupan kami semua. Baik aku maupun teman-teman Facebook, kami semua sehat, kami semua dalam perlindungan, kami semua dalam berkat-berkat Tuhan, kami semua dalam bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat keluarga-keluarga teman-teman Facebook, mereka semua dicukupkan, bahkan mereka semua diberkati, bahkan semua dijagai, dilindungi. Semua keluarga-keluarga teman-teman Facebook hidup dalam kesehatan, dalam nama Yesus. Tidak sakit-sakitan, dijauhkan dari sakit penyakit, hidup mereka sehat sempurna dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka harmonis, suami istri mereka diberkati Tuhan. Hubungan menantu dan mertua diberkati, bahkan dengan ipar diberkati, hubungan orang tua dan anak diberkati, semakin harmonis. Tuhan Yesus berkati keuangan keluarga-keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari hutang pihutang. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan jalan keluar bagi hutang pihutang kami. Tuhan menyelesaikan hutang pihutang kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak kami. Anak-anak kami pintar, anak-anak kami sehat, anak-anak kami cerdas, anak-anak kami berprestasi, anak-anak kami sehat di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku mengucapkan berkat untuk pekerjaan, untuk dagang, untuk usaha, untuk bisnis. Semua yang kami lakukan termasuk pelayanan, Tuhan buat berhasil. Yesus buat berhasil. Yesus jauhkan kami dari kerugian. Yesus jauhkan kami dari belalang-belalang yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari niat orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kami kerjakan
Tuhan buat berhasil dan menjadi emas. Tuhan buat banyak keuntungan, sehingga berkat ini kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak, menolong orang di sekitar dan membantu pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan anak dalam rumah tangga, Tuhan berikan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sakit, hari ini yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan aku ingat yang dagang hari ini, mereka semua laku keras. Semua yang berdagang, semua yang usaha, mereka laku, mereka dibeli, usahanya, dagangnya dibeli, dagangannya rame. Dalam nama Yesus aku berdoa. Yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan. Sakit demam, sakit meriang, sakit flu, batuk, pusing, sakit yang tergeletak di rumah sakit, sakit-sakit apapun, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi sembuh sempurna. Bahkan mereka Tuhan yang berulang tahun hari ini, Tuhan Yesus memberkati, umur panjang ada di tangan Tuhan Yesus, hormat kejayaan ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan limpahkan bagi mereka yang ulang tahun, bagi mereka yang berulang tahun keluarga, anniversary rumah tangga. Tuhan berkati rumah tangga diberkati dalam nama Yesus. Pelayanan hamba-hamba Tuhan diberkati, penggembalaan diberkati. Bahkan di masa pandemik ini Tuhan percayakan jiwa-jiwa lewat live streaming, lewat apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doaku mengucapkan berkat bagi teman-teman Facebook. Bahkan Tuhan Yesus buat seluruh kami yang menyaksikan live streaming pagi hari ini, kami akan hidup dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini di ibadah selamat pagi Roh Kudus, sepanjang pagi, siang, sore, malam hari ini, kami akan hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami akan hidup dalam kasih Tuhan. Semua berhasil. Kami dijauhkan dari penularan COVID-19 dalam nama Yesus. Kami semua dijagai Tuhan. 1.200 orang yang melihat ini dijagai oleh darah Yesus dari COVID-19. Keluarga kami dilindungi, anak-anak kami dilindungi. Kemanapun kami pergi, kami tidak tertular Tuhan. Sampai vaksin dikeluarkan, kami tetap tidak tertular. Tuhan terima kasih, Yesus terima kasih. Jadilah Engkau gembala dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga aku berdoa untuk ibadah besok malam Minggu Anugerah. Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Gereja Jesus Christ Church pengembalaan hamba juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja yang lain, lindungi gereja-gereja yang lain yang sudah membuka ibadahnya. Jauhkan gereja-gereja dari menjadi klaster COVID-19. Aku berdoa darah Yesus melindungi seluruh gereja yang sudah membuka untuk ibadah secara tatap muka. Berikan mereka hikmat, akal budi, agar mereka tetap menjalankan protokoler yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedih Tuhan hibur pagi hari ini, yang sedang sakit, yang sedang terluka, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman. Saudara sudah saya doakan, tinggal saudara imani itu terjadi. Buat saudara-saudara yang rindu untuk didoakan lebih lanjut, saudara bisa langsung menghubungi line call center kami di di nomor handphone yang sudah saya pernah bagikan. Saudara bisa langsung ke tempat ini. Dan saya rindu satu hari kelak ketika saudara nanti ada di Jakarta, ketika situasi segala sesuatunya sudah mulai normal kembali. Saya rindu mengundang saudara, siapapun saudara, baik yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, dan juga di luar Jakarta. Kalau saudara lagi ada di Jakarta, punya waktu, boleh mampir ke gereja pengembalaan saya, agar kita boleh sama-sama beribadah, kita sama-sama bertatap muka, kita sama-sama saling berdoa dan saling berbincang, bertukar cerita satu dengan yang lain, dan kita foto bersama, kita bersuka bersama. Doakan saya saudara, agar saya khususnya sebagai gembala jemaat
Saya lagi siapkan gedung baru, tempat baru untuk mempersiapkan ibadah di tahun yang akan datang. Tahun depan gereja kami memiliki visi The Year of Breakthrough, tahun terobosan dalam segala aspek, dalam segala perkara kita akan mengalami terobosan. Sampai tahun 2023 Tuhan sudah memberikan visi yang jelas bagi gereja pengembalaan saya, bagi pelayanan saya, bahwa tahun depan akan menjadi tahun terobosan. Tahun ini menjadi the year of intimacy and grace, tahun keintiman dan penuh anugerah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya rindu suatu saat nanti saya bertemu dengan teman-teman. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengizinkan, buat teman-teman yang di Makassar, bulan Desember nanti saya akan ada di Makassar. Saudara yang di Makassar, ketika nanti COVID-19 sudah semakin berkurang, mari kita bertemu ya. Kita akan bertemu bulan Desember kalau Tuhan berkehendak. Kita akan bertemu bulan Desember di kota Makassar. Ini kota pertama saya yang akan saya kunjungi setelah bulan Maret ada pandemi. Dan juga buat teman-teman di luar negeri, saya rindu juga berjumpa dengan teman-teman. Doakan saya agar tahun depan saya bisa pergi ke Malaysia mengadakan ibadah KKR, mengadakan ibadah kesembuhan buat teman-teman di Singapura, buat teman-teman di Australia dan di Amerika dan juga di Inggris. Doakan agar saya bisa liburan ke sana, agar kita bisa bertemu, kita berjumpa, kita bisa beramah-tamah, bertukar cerita dan saling mendoakan. Saya rindu saudara berjumpa dengan saudara semua. Meskipun saya nggak kenal satu-satu, tapi kenapa ya di hati saya merasa punya beban, punya tanggung jawab terhadap saudara. Saya harus mendoakan saudara, saya harus jadi tempat curhatnya saudara. Mungkin saudara sudah punya gembala jemaat masing-masing atau gereja masing-masing, tetapi saya nggak tahu, saya diarahkan hati saya oleh Tuhan Yesus untuk melayani saudara dengan setia. Ketika saudara chat saya di Messenger, saya lalu balas. Ketika saudara chat saya di WhatsApp, saya selalu balas, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan buat teman-teman di seluruh Indonesia, doakan saya sedang mempersiapkan satu pelayanan di televisi. Saudara mohon doakan, ini kita lagi rancangkan, lagi berdoa sama Tuhan Yesus agar saya dapat bekerja sama dengan pihak televisi untuk membuat siaran langsung di televisi untuk ibadah mukjizat dan kesembuhan ya. Mohon doakan saya agar saya bisa bekerja sama dengan stasiun televisi untuk membuat ibadah langsung, ibadah live doa kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa menyaksikan ibadah doa kesembuhan live di televisi swasta di Indonesia. Saudara mohon doakan saya, saudara mohon terus berdoa buat pelayanan saya, karena saya ada rindu untuk menjadi berkat bagi siapapun, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun latar belakang gerejanya, apapun latar belakang sinodenya. Saya hanya ingin menjadi berkat. Ke Medan kemungkinan tahun depan saya akan pergi ke kota Medan ya. Tahun depan saya akan banyak pergi ke kota-kota di seluruh Indonesia. Saudara tolong doakan saya. Nanti setiap saya buat KKR kesembuhan, saya akan bagikan, saya akan sharingkan di fanpage Facebook ini. Bagikan fanpage Facebook ini saudara, agar fanpage Facebook ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi doakan saya agar saya boleh dipakai Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat mengasihi saudara. Saya mengucapkan berkat buat saudara. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman yang rindu untuk didoakan atau rindu untuk di konseling, saudara bisa langsung chat di WA ataupun di Messenger ya. Selamat pagi sekali lagi. Selamat beristirahat, selamat menjalani aktivitas.
bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Ke Papua, ke Jayapura, saya akan pergi ke sana tahun depan. Saya akan berangkat ke Jayapura, saya akan ada di Papua. Pokoknya saya akan ada di seluruh kota di Indonesia tahun depan. Tuhan membuka jalan ya. Ada teman-teman dari Inggris, ada teman-teman dari Amerika, ada teman-teman dari Singapura, ada dari Malaysia, ada Hong Kong, Taiwan. Saya juga berdoa agar kita juga bisa bertemu ya satu hari kelak, karena tahun ini sebenarnya saya sudah menabung untuk pergi ke Eropa, untuk berdoa di Eropa. Saya orangnya suka sendiri, saudara, berdoa sendiri. Saya pergi ke satu tempat untuk berdoa. Ya, jalan-jalan ada sih, tetapi lebih banyak berdoa. Oleh karenanya, doakan saya agar saya bisa menyambangi teman-teman di Inggris, teman-teman di Singapura, di mana-mana, di Brunei, agar saya punya saudara, punya teman, punya keluarga baru di Malang. Tahun depan pasti ada. Harusnya saya pergi ke Malang, tapi karena pandemik jadi saya nggak ke Malang. Manado juga, harusnya kemarin saya ke Manado, tapi karena pandemik saya tidak jadi ke Manado. Pokoknya yang buat di Indonesia semuanya pasti akan kebagian. Saya akan ada di seluruh Indonesia di tahun 2021 ya, untuk membuat KKR kesembuhan dan mujizat bagi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon pamit, mohon undur. Sampai berjumpa hari Minggu jam 7 malam di ibadah Minggu Anugerah ya. Minggu Anugerah kita akan bertemu lagi besok malam jam 7. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus segalanya. Yesus segalanya dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.